Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar pada pagi hari ini? Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenal tokoh-tokoh pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Nah, tahukah kalian salah satu tokohnya adalah Raja Purnawarman? Nah, Raja Purnawarman ini sangat memperhatikan betul kesejahteraan rakyatnya. Nah, Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Nah, di masa pemerintahannya Raja Purnawarman juga sangat berjuang sekali untuk rakyatnya. Nah, tak hanya itu, Raja Purnawarman juga membuat saluran air dan memberantas perompak. Dan ia juga memperbaiki aliran sungai Gangga yang berada di Cirebon. Nah, 2 tahun kemudian Raja Purnawarman memperbaiki dan memperindah aliran sungai Cepu, sehingga aliran sungai dapat mengaliri ke seluruh kerajaan. Nah, hal tersebut tentu saja membuat para petani sangat senang dan bangga, karena ladang mereka dapat dialiri oleh aliran dari sungai, sehingga ladang para petani menjadi subur, sehingga ladang mereka tidak akan kekeringan pada musim kemarau. Nah, tak hanya itu, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, barulah keadaan menjadi aman. Nah, dan rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud rasa cinta rakyat Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, maka telapak kakinya, yaitu telapak kaki Raja Purnawarman, diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sampai saat ini sebagai prasasti Cirauteu. Nah, untuk pemahaman selanjutnya, silakan adik-adik semuanya menyimak gambar berikut ini. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini merupakan gambar tokoh-tokoh dari kerajaan yang berada di Nusantara. Nah, tokoh yang pertama yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin kesultanan atau kerajaan Aceh. Nah, perjuangan yang dilakukan beliau yaitu berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Dan yang kedua yaitu membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya makin luas. Nah, sikap yang bisa diteladani dari Sultan Iskandar Muda yaitu tidak mudah putus asa, berani, dan cinta tanah air. Nah, selanjutnya yaitu gambar tokoh Raja Balaputradewa. Nah, Balaputradewa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850 Masehi. Nah, pada saat pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Balaputradewa berjuang membangun armada laut yang kuat. Hal itu bertujuan agar supaya jalur pelayaran yang melalui Sriwijaya merasa aman dan pedagang merasa aman bila singgah. Nah, peningkatan ekonomi diperoleh dari upeti, pembayaran pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Nah, dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Dan wilayah kekuasaan Sriwijaya hampir meliputi seluruh Sumatera, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Selat Sunda. Nah, dengan memiliki wilayah yang luas itu, maka Sriwijaya disebut sebagai Kerajaan Nusantara yang pertama. Nah, selanjutnya adalah gambar tokoh Mahapatih Gajah Mada
dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, saat remajanya, ia merupakan seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Nah, pada usia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya, yaitu Prabu Jayanegara. Nah, akibat kecakapannya, Gajah Mada di tahun 1319 ia diangkat sebagai Patih Kahuripan. Dan 2 tahun kemudian ia diangkat sebagai Patih Kediri. Nah, pada tahun 1329, Patih Majapahit yang bernama Arya Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya sebagai Patih Majapahit. Namun, Gajah Mada menolak atas penunjukan tersebut karena dirinya ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada Kerajaan Majapahit, yaitu menghentikan adanya pemberontakan. Nah, sedangkan Hayam Wuruk merupakan Raja Majapahit ternama. Nah, pada masa Hayam Wuruklah Majapahit mencapai puncak kejayaannya, sebab di zaman ini rakyat Majapahit sangatlah makmur. Nah, wilayah kekuasaannya pun menjadi luas, hampir menyamai wilayah Indonesia sekarang. Nah, pada masa Hayam Wuruk, seluruh wilayah Nusantara dapat dipersatukan dengan panji-panji Kerajaan Majapahit. Pada era Hayam Wuruk, agama Hindu menjadi agama para rakyat Majapahit secara keseluruhan. Agama Hindu mempunyai 2 sifat khusus, yaitu pertama adanya Trimurti sebagai kesatuan 3 dewa tertinggi, yaitu Brahma adalah dewa pencipta, Wisnu adalah dewa pemelihara, dan Siwa adalah dewa pembinasaan. Kedua kitab suci Purana isinya berbagai macam cerita kuno yang dikumpulkan dari cerita-cerita yang hidup di kalangan rakyat mengenai kehidupan para dewa serta tentang penciptaan dunia. Berbeda dengan Hayam Wuruk yang beragama Hindu, agama Mahapatih, Gajah Mada adalah Buddha. Komposisi pemeluk agama yang beragam di Majapahit ini menandakan bahwa Hayam Wuruk merupakan seorang yang menghargai akan adanya perbedaan. Hayam Wuruk juga memperhatikan kegiatan kebudayaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya candi yang didirikan dan kemajuan dalam bidang sastra. Candi-candi peninggalan Majapahit antara lain Candi Sawentar, Candi Sumberjati, Candi Surawana, Candi Tikus, dan Candi Jabung. Karya sastra yang terkenal pada masa Kerajaan Majapahit ialah Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nah, selanjutnya gambar tokoh yang terakhir. Nah, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal sebagai penguasa kerajaan Islam Gowa yang berada di Makassar, yang ketika pada saat itu menguasai jalur perdagangan wilayah timur di Indonesia. Nah, Sultan Hasanuddin bahkan membawa kerajaan Islam Gowa mencapai puncak kejayaannya, yaitu pada abad ke-16, dan merupakan salah satu kerajaan terbesar di bagian timur ketika itu. Nah, cengkraman VOC Belanda kala itu sangat kuat di Indonesia, sehingga
membuat Sultan Hasanuddin dapat menaklukkan perlawanan sengit guna mengusir penjajah Belanda dari tanah Makassar hingga akhir hayatnya. Nah, oleh karena itu, Belanda menjuluki Sultan Hasanuddin sebagai ayam jantan dari timur karena keberaniannya melawan penjajah Belanda. Dan Sultan Hasanuddin diangkat menjadi sultan ke-6 kerajaan Goa dalam usia 24 tahun, yaitu tahun 1655, dengan menggantikan posisi ayahnya, yaitu Sultan Malikus Said yang wafat. Nah, adik-adik, bagaimana dengan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, cukup sekian materi dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.